Hari ini kita mau kemana, Pak? Kita ke Trawas, jadi ke Soto Gondrong. Soto Gondrong yang ada di Trawas. Soalnya kan kemarin yang di Madura itu minta ketemuan lagi untuk yang lokasi baru itu di villanya dia di Trawas. Tapi kita ketemuan di Soto Gondrong dulu. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini kita akan ke salah satu calon mitra kita. Sebenarnya ini beliau sudah aku datangi di waktu di Madura kemarin. Jadi mungkin teman-teman tahu video itu direcord tanggal berapa ya kalau nggak salah ya? Sabtu. Sabtu. Enggak. Kamis. Kamis ya. Sekitar tanggal berapa itu sih? Tanggal berapa ya, lupa aku. Pokoknya Kamis kemarin lah. Kamis kemarinan ya. Kamis kemarin itu tanggal 10 apa tanggal 9 kalau nggak salah. Cuman aku nggak tahu nanti publish di YouTube tanggal berapa. Nah, kalau teman-teman pengen tahu soal videonya yang di Madura kayak gimana, aku taruh di sini. Jadi teman-teman bisa lihat. Waktu itu kita sudah cek di Madura dan lokasi lahannya kan cukup besar. Jatuhnya itu ke proses pembesaran skala tambak. Jadi untuk mensuplai di situ perlu yang namanya bibit yang kontinu kan. Nah, setelah percakapan yang agak lama, akhirnya dari owner punya pemikiran kayak gimana kalau misalkan kita bikin hatchery sendiri tapi di lokasinya dia lah. Kebetulan lokasinya dia itu ada di Trawas, jadi beliau ada villa yang kosong ya, agak kosong banget sih, jadi kayak ada yang ngurus tapi nggak terpakai gitu loh. Daripada nggak kepake, mending ya gimana kalau itu dibikin budidaya lobster untuk fokus bibitnya. Nanti ketika bibitnya udah jadi itu baru dikirim ke Madura, karena kan perlu waktu kurang lebih 5-6 bulan untuk skala pembesaran aja, itu untuk panen di arah itu. Nah, jadi waktunya itu pas. Yang Madura itu jalan ambil bibit dari saya sama dari beberapa mitra. Nantinya sambil nunggu dia bisa panen. Nah, dalam tempo waktu 6 bulan dia sekalian bikin hatchery yang ada di Trawas. Nantinya setelah 6 bulan bisa lepas dari itu dan ambil bibitnya dia dari produksi sendiri, karena kan kalau misalkan ambil bibit dari kita marginnya terlalu sedikit kalau untuk pembesaran. Nah, teman-teman mungkin yang baru tahu kalau untuk skala pembesaran tambak, kenapa aku bisa bilang marginnya sedikit, itu karena yang difokusin itu adalah tebar padat. Jadi kita sudah langsung hitung FCR-nya. FCR itu adalah feed cost ratio, dan kita langsung hitung juga yang namanya tingkat kematiannya. Tingkat kematian bibit kan cukup lumayan tinggi ya, apalagi pindah ke lokasi yang baru, tingkat kematiannya itu tinggi banget. Jadi sudah langsung dihitung sekalian. Nah, beberapa waktu aku di sana itu beberapa sudah aku ambil kayak sampel airnya. Sampel air udah aku ambil. Ada beberapa problem juga. Nah, sekarang hari ini kita mau ke Trawas, cek juga sampel air yang ada di sana kayak gimana, karena kemungkinan nanti juga akan berbeda nih ya, lokasi yang ada di Trawas sama yang ada di Madura. Jadi kayak gitu. Entah itu nanti bakal deal atau enggak ya, walau alam. Yang penting kita sih di sini yang penting kerja dulu. Kita cek tempatnya beliau seperti apa, dan nantinya kalau misalkan bisa untuk pembesaran dan lain sebagainya, nanti kita akan bikin proposal yang memang sesuai sama lingkup waktu dan budgetnya dia. Jadi kayak gitu. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang pengen tahu soal gimana sih caranya budidaya lobster air tawar, teman-teman bisa ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya, karena nyalain tombol loncengnya itu gratis. Dan kita ini lagi ada promo, jadi teman-teman tahu ya paket kemitraannya kita itu harganya berapa. Kemitraan itu adalah teman-teman bisa budidaya sendiri di rumah dengan dipandu dengan sistem SOP dari kami. Nah, kemitraan kami nantinya teman-teman bisa ambil dengan cara kredit, itu cuman sekitar 340.000 kalau nggak salah per bulan, kalau mau dicicil berapa kali gitu aku lupa. Nah, jadi
teman-teman yang pengen ambil budidaya lobster air tawar yang harganya murah dan bisa dicicil, teman-teman bisa DM aja. Nanti WA-nya aku taruh di link di komentar yang aku pin. Teman-teman DM aja, DM WA kita ya, WA ya Bu, DM kan IG. Teman-teman WA aja, nanti teman-teman tanya-tanyain di situ kayak gimana. Oke, jadi gitu dulu, and ayo kita langsung berangkat ke Trawas yuk. Gimana Pak progresnya setelah kehujanan basah kuyup? Ya tadi hujan doer sampai ganti baju. Cuman yang ini tadi sebenarnya kan kemarin kita sempat ke Madura ya. Itu kan juga lahannya beliau juga. Dan setelah dianalisa semuanya, memang fokusnya adalah bukan untuk pembibitan tapi untuk pembesaran. Jadi kita perlu untuk lokasi baru di sini. Setelah 200 meter belok kanan. Yang memang fokusnya itu di bidang hatchery atau cetak bibit. Jadi dia itu nanti jatuhnya itu cetak bibit sendiri. Nah, lokasi ini yang ada di Trawas ini kita setting untuk jadi hatchery untuk yang ada di Madura. Karena kan akomodasinya pun juga hanya sekitar 4 jaman aja dari lokasi sini ke sana. Jadi seperti itu. Nah, entah ini nanti dealing atau enggak setelah proposal ini kita kirimkan. Nah, itu nanti tergantung dari merekanya lagi. Cuman dari obrolannya sih sepertinya jalan. Alhamdulillah juga kan dari Madura pun juga bisa membantu. Setelah 600 meter belok sedikit ke kiri menuju Jalan Raya Prigen. Alhamdulillah kan yang di Madura kan juga bisa membantu untuk tempat pembesaran dari cetak bibit yang kita sendiri. Dulu kan kita bisa cetak, terus karena COVID dikat, nah ini akhirnya bisa jalan lagi. Insya Allah sih targetnya sih April udah bisa. Bismillah, pelan-pelan, semoga memang semuanya lancar, minta doanya aja. Jadi kayak gitu sih. Bu, gimana Bu? Iya, belok ke sate enak nih Pak. Aduh, nanti jam 7 masih ada rapat lagi. Iya, sebentar aja sih Pak. Nggak bisa, nggak boleh. Bisa. Nggak bisa. Bisa lah. Oke, jadi kayak gitu dulu teman-teman. Teman-teman kalau misalkan mau tanya-tanya soal budidaya lobster air tawar kayak gimana, teman-teman bisa chat aja di kolom komentar, tulis di situ teman-teman mau tanya apa seputar budidaya lobster air tawar. Terus kalau misalkan kalian pengen dapat info lebih update seputar budidaya lobster air tawar, jangan lupa teman-teman ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Karena nyalain tombol loncengnya itu sedikit ke kiri menuju Jalan Raya Prigen. iya, Google Map. Itu sampai mana tadi? Pokoknya gitu lah. Nyalain tanda lonceng itu gratis. Oke. Jadi kayak gitu, and see you next time. Bye.